Halo semua, kami dari kelompok 3. Nama saya Vergilok, NRP 2522004. Perkenalkan, nama saya Theodorus Samuel dengan NRP 2522003. Perkenalkan, nama saya Jaya Kristian Chandra, NRP saya 2520004. Perkenalkan, nama saya Bremano Cornelius, NRP 2522023. Dengan tugas kontrol LED dan posisi servo dengan menggunakan Wi-Fi. Selamat menikmati. Berikut adalah komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama ada ESP8266 berfungsi sebagai microcontroller. Kemudian ada servo sebagai objek yang digerakkan. Kemudian ada LED sebagai objek yang dinyalakan. Kemudian ada breadboard sebagai tempat menancapkan ESP8266. Kemudian ada kabel jumper. Di sini kita menggunakan 4 kabel jumper berfungsi untuk menghubungkan breadboard, LED, servo, dan juga ESP. Kemudian ada kabel micro USB untuk menghubungkan ESP8266 dengan laptop. Kemudian juga ada laptop yang berfungsi untuk mengoding ESP8266. Dan yang terakhir ada HP atau handphone untuk mengendalikan servo dan juga LED-nya. Di sini pinout yang kami gunakan di ESP adalah D2 dan D3. D2 untuk LED-nya dan D3 untuk servonya. Lalu dari servo ini pinoutnya kita sambungkan dengan kabel jumper, lalu kita masukkan ke ESP. Lalu di sini di servo ini untuk yang kabel warna coklat, dia itu untuk GND atau ground, yang merah untuk FCC untuk positif tegangannya, dan untuk yang kuning itu untuk inputnya. Lalu di sini kami jumperkan yang dari coklat putih lalu ke ground, yang merah kita jumperkan dengan kabel ungu lalu ke 3 volt, dan untuk yang kuning kita jumperkan dengan kabel warna abu-abu ke D3. Lalu untuk LED-nya kami positifnya kita sambungkan ke D2, lalu untuk negatifnya kita sambungkan ke GND. Lalu di sini kami memakai 2 software, yaitu Arduino dan Blink. Arduino untuk kami mengcoding program untuk ISP-nya, dan untuk Blink untuk menghubungkan ISP-nya dengan HP kita agar kita bisa mengontrol servo dan LED-nya dengan Wi-Fi. Lalu untuk di Arduino kami mengcodingnya seperti ini. Di sini untuk library kita, library untuk ISP-nya. Lalu di sini untuk bagian mengkoneksikan Wi-Fi dari HP ke laptop untuk di Blink-nya. Lalu ini buat Blink Write untuk nanti ketika dia ada input dari Blink, LED status dia bakal muncul di LED. Lalu untuk servo juga sama, dia bakal mengatur degree-nya. Lalu ini untuk D2, kami D2 itu di LED itu output, dan untuk servonya juga di D3. Di sini ada min-nya dan max-nya untuk mengatur batas jarak degree-nya. Dan ini di void loop, jika LED Wi-Fi 1, ini untuk LED Wi-Fi-nya 1, maka dia akan menyala. Jika dia 0, maka dia akan 0. Lalu ini untuk servonya seperti ini. Nah, lalu untuk di Blink-nya kami memakai 2 fungsi, yaitu blue switch dan slider. Switch untuk menyalakan mematikan LED-nya, dan slider untuk menggeser degree-nya servo. Lalu kenapa kami tidak memakai switch untuk si servonya? Karena kalau untuk switch itu hanya untuk 1-0, hanya untuk mematikan dan menyalakan, sedangkan kalau slider itu dia bisa mengatur degree-nya sebanyak yang dia mau. Seperti itu saja. Nah, ini bisa kita kontrol dari handphone kita ya. Ini buat LED-nya, kalau kita pencet dan dia kan di sini on, dan di sini LED-nya bakal nyala. Ini bisa kita matikan, bisa nyala mati, nah seperti itu. Lalu untuk posisi servonya kita pakai yang ini, yang slider ini. Nah, jadi kalau ini digeser, nah di sini bakal gerak. Nah, seperti itu.
Nah, untuk pengembangan dan pengaplikasiannya dalam kehidupan kita, tugas kontrol LED dengan posisi servo menggunakan WiFi ini bisa kita aplikasikan dengan smart home. Misal kita mau menyalakan lampu tapi kita mager untuk ke saklarnya, kita bisa menggunakan WiFi untuk mengkoneksikan antara handphone ke lampu. Atau kita juga bisa mengontrol jendela maupun gorden, tinggal digeser di handphone kita berapa derajat atau di setting berapa derajat. Jadi sekian penjelasan mengenai tugas kontrol LED dan posisi servo menggunakan WiFi dari kami kelompok 3. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time. See you next time.